Oke, kok Kevin. Yes. Kebalik lagi kita ke sini. Yoi, Mau gimana ngobrolin gimana? market nih. Oke, boleh boleh. Asik. Masih inget nih waktu itu yang kita ngobrol ya kan? Ya. Soal jadi nggak usah kenalan lagi lah ya, udah pada Ya, kenal lah. udah Terkenal cukup. diskusi investasi nih guys ya, jangan lupa di follow nih. Oke, thank you, thank Belajar you. investasi di sini. Waktu itu Gimana? kita ngobrol Hmm. soal market. Hmm. Lu ada sempat mention satu hal menarik sih. Ya. Kalau gue inget banget sih, karena gue juga perhatiin. Dan ini memang sebenarnya cukup mengerikan sih. Ya. Kan kalau kita lihat sektor rotation kan, apalagi di Indonesia kan cukup cepat ya. Ya. Mulai misalnya dari tech ya tahun kemarin, habis itu masuk ke tahun ini coal lah ya, coal segala macam. Dan biasa kan consumer ujung-ujung ya terakhir. Ya, Tapi udah nggak jalan nih kan Ya. 3 tahun terakhir 2020 sampai sekarang SBP dan lain turun. Dan sekarang Indofood, Mayora ya 2 hari ini lah ya kemarin sama hari ini naik. Ya. Tandanya apa tuh kok? Biasanya gini sih sebenarnya kayak yang kemarin kita bahas lah ya. Sebenarnya agak-agak cukup nggak enak sih sebenarnya kalau mau ngomong, cuma amit-amit lah. Ya. Amit-amit, cuma memang gimana pun kondisi marketnya sama makronya, menurut gua kita tetap harus bisa cari profit lah. Ya. Terutama untuk orang-orang yang memang cari makan di market terutama. Benar. Ya, apalagi Trading lah ya. trading. Apalagi mungkin kita Dennis ini juga ada teman-teman di SSI ya yang pastinya harus dikasih trading plan yang oke gitu sesuai dengan makroekonomi. Nah, biasanya kalau misalkan buy cycle ketika kita lihat saham-saham consumer goods yang defensif, ya consumer goods kan ada yang nggak defensif gitu ya. Ini yang gue ngomong consumer cyclical ya. Ya. Ini yang kita ngomong adalah defensif yang fast moving. Ya. Ya, itu artinya kita ngomong ketika barang-barang consumer goods ini naik, sebenarnya kita udah bisa lihat ada kekhawatiran ya di market. Di mana market itu berpotensi ya sekali lagi ya, potensi untuk drop. Dan dropnya itu nggak main-main, biasanya dropnya cukup panjang. Mungkin contoh yang bisa kita lihat itu di tahun 2015. Ya, teman-teman di sini bisa buka chart ya di awal tahun kita ya. Januari sampai ke akhir tahun 2015. Itu IHSG itu top to lowest point-nya itu sekitar 25%-an drop ya di tahun 2015 loh. Bayangin waktu itu susah apa berarti cari cuan kan, cari profit gitu. Even ketika IHSG sideways atau naik aja kita masih sering cut loss kan ya. Apalagi IHSG kalau turun. Iya. Tapi banyak cut loss. Kalau kalian lihat ya ketika di momen-momen itu, coba kalian bandingkan dengan chart mungkin Mayora atau HMSP lah. Ya, di situ Mayora sama HMSP. Maksudnya HMSP di 2015. Ya, di 2015. Itu naik. Itu benar-benar kontra pergerakan IHSG. Nah, itu jadi salah satu sign kalau misalkan kita percaya historical bakal terjadi lagi, ya ada kemungkinan itu yang akan terjadi ketika mungkin IHSG nanti bearish di tahun 2023 sampai 2024 menurut gua. Ya, tapi ini harus teman-teman lihat di time frame jangka panjang. Dan pastinya smart money akan masuk duluan. Smart money itu seperti fund ya, hedge fund segala macam orang yang punya. Kalau kita kan retail. Ya. Modalnya kecil. Pasukan satu lot. Cuma gimana caranya kita berusaha pura-pura jadi smart money deh. Supaya bisa cuan juga. Bener. Jangan sampai ketinggalan. Jadi follow mereka lah ya. Ya, kalau bisa selalu ikuti smart money lah. Kita nggak bisa kontra flow yang segitu besar sebenarnya. Ya, kita sebagai retail yang unyu-unyu ini cuma bisa ikut lah supaya bisa dapat nikmatin profitnya juga. Sebenarnya itu sih yang gue lihat. Cuma mudah-mudahan ya. Tetap ya harapan gue mudah-mudahan IHSG tetap bisa bullish ya, dan semua sektor bisa rata-rata naik lah. Ya cuma ini worst case. Itu semua yang orang mau lah ya kan. Siapa sih yang mau kan? Secara kan kalau misalnya indeks turun kan berarti ekonomi terganggu dan investor juga kabur dong, pasti kan rugi. Kita kan pasti maunya yang terbaik. Ya, itu worst case scenario lah. Ya, dan kita harus siap ya kan, apapun yang terjadi di market kan nggak pernah salah. Nah, kok ini kan tanggal nih 21. Ya kan, IHSG kita naik nih hari ini nih, ya kan udah balik ke 7.000 lagi. Kemarin kan sempat turun. Kita lihat kalau misalnya dari pengumuman inflasi di US yang luar biasa ya. Habis itu masuk FOMC 75 BPS tuh suku bunga ya kan, naik lagi. Besoknya Nasdaq dan S&P 500 turun lagi, koreksi. Dan mungkin kalau kita lihat di 1 bulan ini gitu ya, banyak orang yang mungkin edukator gitu, influencer mulai warning lah, mulai bikin video kayak kita harus hati-hati, kita harus raise cash, kita harus kalau misalnya prepare lah for the worst ya, kalau misalnya indeks koreksi, kita harus siap untuk bisa serok di bawah, jadi jangan all in. Nah, boleh nggak kalau menurut pandangan lu nih, mungkin ada yang beda atau ada yang sama atau gimana kira-kira? Mungkin dari market US dulu. Berhubungan sama inflasi ya, tapi mungkin agak panjang, mungkin teman-teman di sini bisa siapin catatan dulu. Barangkali. Jadi gratis nih, belajar gratis, dapat ilmu gratis. Jadi gini, 2 jam juga siap kok dengar. Jadi kalau kita ngomong inflasi, ya sebenarnya orang-orang tuh udah
hal biasa lah sebenarnya inflasi ya. Jangan dijual ya guys videonya. Jangan dipotong terus dipakai buat yang enggak ya. Sebenarnya orang kan normal lah inflasi itu. Normal. Cuma orang-orang itu taunya selama ini inflasi sama deflasi. Ya, dan gue harus kasih tekankan lagi, inflasi itu sebenarnya normal dan justru inflasi menurut gue lebih baik daripada deflasi. Benar. Karena inflasi itu menunjukkan adanya pertumbuhan. Ekonomi gitu ya. Setuju. Sedangkan kalau deflasi itu cenderung perlambatan gitu, karena nilai mata uangnya. Nah, yang mengkhawatirkan adalah inflasi yang tidak terkendali sebenarnya. Benar. Atau misalnya bahasa hyperinflasi. Atau hyperinflation lah yang kita ngomong. Tapi mungkin menurut gue gini, kalau misalkan kita lihat contoh kasus di Amerika kan. Kalau ngomong di Amerika itu kan 8% lebih inflasi. Sedangkan suku bunga mereka masih di 1%-an. Spreadnya masih jauh banget. So makanya The Fed akan terus naikin suku bunganya menurut gue ya sampai ke tahun depan. Dan itu wajar gitu. Dan itu wajar-wajar aja. Ada kemungkinan malah mendekati 3% menurut gua. Oke. Nantinya. Ya. Untuk menekan angka inflasi. Untuk menekan angka inflasi. Nah, nanti mungkin inflasinya baru turun, baru mungkin mereka akan tahan di sana. So, teman-teman di sini udah harus tahu dari sekarang sampai tahun 2023 itu ada tren suku bunga The Fed akan terus naik menurut gua. Ya, sampai 3%-an. Dan kayak kemarin aja contohnya ya. Kemarin baru naik 75 BPS aja udah teriak semua. Ya. Nasdaq udah mantep banget kan. Mantep kalau short. Kalau beli di spot hancur. Bahkan terjadinya kan di Amerika ya, inflasi yang setinggi itu. Inflasi di Indonesia masih terkendali loh. Tapi Indonesia bisa ikutan masuk, bisa ikutan drop juga. Ya, sebenarnya menurut gue itu kekhawatiran yang cukup normal karena khawatirnya outflow. Ya, karena di luar jadi lebih menarik nih. Karena kan peran asing banyak nih di Indonesia. Karena instrumen investasi di yang aman ya di US itu jadi bunganya menarik dan akhirnya investor yang invest di emerging market ke Indonesia mereka akhirnya cabut dulu sana lah. Pindahin ke yang low risk. Tapi lebih terjaga karena di sana kan investasi dalam USD. Nah, dalam US dollar gitu ya. Mata uangnya lebih nyaman untuk mereka dibanding mereka harus ambil risiko yang lebih besar dengan rupiah, walaupun mungkin potensinya di sini suku bunga BI kan lebih besar ya, 3% lebih. Tapi dengan ada potensi pelemahan rupiahnya, itu menurut mereka jadi nggak menarik. Jangan-jangan karena kan uang mereka bukan ngomongin uang 50 juta, 100 juta. Ngomong jumlahnya besar. Kan? Walaupun sedikit aja pengaruhnya udah besar banget ya kan. Jangan sampai lu dapat suku bunga gede nih 3% lebih dari BI nih. Terus IDR melemah dan lu malah loss trade forex-nya 5%. Benar. Itu yang mereka avoid kan sebenarnya. 1 tahun aja nggak dapat kan 5% ya. Nah, itu yang akan jadi pisau bermata dua sebenarnya buat Indonesia. Cuma menurut gua Indonesia BI ini mau nggak mau akan adjust, dia akan naikin suku bunga juga. Itu karena udah ada rumor tuh, ya kan, di berita udah ada rumor katanya akan dinaikin. Menurut gua bukan rumor ya, tapi menurut gua pastilah. Pasti. Kalau tinggal tunggu waktu aja. Kapan. Tapi menurut gua Juli udah akan dinaikin. Oke. Ya, Juli udah akan dinaikin dan pasti teman-teman di sini udah tahu juga lah ya efeknya akan seperti apa. Cuma maksud gua gini, teman-teman harus lihat ini sebagai action yang wajar ya, karena pemerintah mau menjaga supaya flow asing tetap masuk ke Indonesia sebenarnya. Ya, supaya outflow-nya tidak terlalu besar, supaya Indonesia jadi terlihat lebih menarik. Benar. Nah, ketika kita ngomongin inflasi besar, terus kita ngomongin suku bunga akan naik ini itu, yang akan dirugikan adalah yang pegang uang. Benar. Yang pegang cash ini boncos pasti. Iya. Orang nilainya harganya naik, nilainya melemah gitu. Iya. Jadi nggak ada nilainya. Iya. Ya uang sih sebenarnya sama 100 juta aja. Di sini ya bakal tetap 100 juta, ya kan. Cuma kemampuan untuk belanjanya menurun. Jadi turun. Benar. Ya, ini baru inflasi. Belum lagi kita ngomong hyperinflation yang terjadi mungkin baru-baru ini di Turki. Iya. Wah, itu kan parah. Pizza jadi berapa satu selas? 10.000 kok. Iya. Jadi besok ke Turki kita. Jadi bawa duit segepok-segepok. Benar ya. Jadi kalau sekarang kalian lihat teman-teman kalian pada jalan-jalan ke Turki, jangan sadrak bentar lagi ke Turki. Mau nitip banyak tuh. Katanya skincare di sana kan misalnya. Lagi murah ya? Berarti ya? Iya murah. Jadi kan misalnya harusnya 200.000 gitu kan. Di semua negara sama kan. Di sana gara-gara mata uangnya melemah kan. Jadi 80.000 dapat 70.000. Jualin di Indo kan cuan. Habis nonton pada ke Turki semua. Iya benar. Pada jadi peluang bisnis nih. Murah ya tur Bes, 10 juta, 9 juta bisa pergi kan. Murah dulu kan satu lira itu kan 6.000-an. Sekarang udah di bawah 2.000 loh. Jadi sultan lah kita kesana. Nah, itu kayak jadi orang kaya. Nah, yang boncos apa? Yang pegang mata uang Turki. Benar. Ya kan? Abis mereka mau kemana? Mau ke luar negeri. Ya jadi pokoknya uangnya banyak kan taruh di rumah di bawah bantal kan. Bener. Orang kaya di sana bakalan jadi orang nggak terlalu kaya juga di luar negeri gitu. Karena nilai tukarnya jelek. Nah, apa yang terjadi sama Turki sebenarnya adalah menurut gua ya, ketika hyperinflation terjadi itu adalah salah pemerintah dan salah otoritas yang mengatur sebenarnya.
Ya karena ketika mereka udah melihat inflasi yang cukup besar, pasti awalnya kan nggak mungkin langsung 10.000%. Pasti pelan. Tapi mereka maksain untuk tidak menaikkan suku bunga. Ya. Itu yang salah. Menurut gue ya. Wajarnya ketika inflasi naik, suku bunga harus ikutan naik. Ditahan. Ya, untuk mengimbangi. Benar. Kalau nggak ditahan, jadinya nanti bakalan hyperinflation. Ya. Nah itu yang ngeri banget sebenarnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat The Fed naikin suku bunga atau BI naikin suku bunga, itu sangat-sangat wajar dan respon yang positif sebenarnya. Cuma kita tinggal hitung-hitungan aja nih, flow-nya bakalan masuk atau keluar. Iya. Ya, ketika flow keluar, ya udah kita juga harus lebih hati-hati lah. Ya. Benar. Dan ketika nanti inflasi terjadi, suku bunga naik, mungkin ya kita udah mulai harus lihat-lihat instrumen investasi obligasi malah Den. Oh, instrumen yang lebih cenderung low risk gitu. Ya, karena memang suku bunganya trennya lagi naik. So nanti ketika obligasi korporasi ya mungkin ada di atau pemerintah ada di 7-8%, menurut gua kita bisa pindahin sebagian. Ya, pindahin sebagian untuk ke sana. Itu udah lebih menarik lah. Ya dibanding kalau kemarin-kemarinnya belum. Kemarin itu karena zamannya deflasi. Benar. Waktu Covid ini itu growth ekonomi nggak ada. Ya. Justru malah pemerintah kalau di US kasih stimulus terus ya. Kasih stimulus terus. Suntik terus kan. Quantitative easing ya. Sekarang kebalik. Jadi quantitative tightening ya. Malah itu yang bikin inflasi gede. Orang dikasih duit terus. Iya. Cuma kan mereka maunya pas 2020 orang lockdown segala macam, mereka mau roda ekonomi cepet. Jadi mau nggak mau ya. Jadi ini adalah inflasi 8% ya udah efek samping. Yang sebenarnya mereka udah tahu. Jadi ya semuanya udah inline lah sebenarnya. Nanti dia naikin sekian, nanti turun jadi sekian. Forecast-nya udah ada semua deh. Jadi pasti mereka pinter banget lah. Mereka kan orang ekonomi segala macam dan kerja bukan satu orang rame kan. Mereka bukan orang sembarangan lah. Jadi dan begitu pun yang di Indonesia menurut gua orang-orangnya sangat-sangat berpengalaman untuk menjaga nilai inflasi dan suku bunga. Tapi yang bahaya adalah stagflasi sebenarnya Den. Kalau orang ngomong inflasi deflasi, ya ini ada satu level lagi upgrade ya namanya stagflasi. Gimana tuh? Teman-teman harus tahu. Nah, stagflasi ini kalau misalkan by textbook ya ini adalah ketika pertumbuhan ekonomi itu tidak bertumbuh. Nggak bertumbuh ya, atau no misalnya growth. GDP minus gitu. Ya, kita nggak ngomong minus ya, even no growth ya. No growth aja itu sudah dibilang sebagai stagflasi ketika inflasi naik. Jadi inflasi naik, ekonomi nggak naik deh. Itu stagflasi. Nah itu yang ngeri sebenarnya. Ya inflasi normal tapi stagflasi bahaya. Kenapa? Karena mata uang kan turun nih. Inflasi dong, mata uang turun, nilai uang turun, terus harga barang mahal. Harga barang mahal, misalnya harga bahan pokok dan lain-lain lah ya kan. Nah, terus tapi ekonomi nggak bertumbuh dan kita mau beli pakai duit apa? Benar. Ya kan orang-orang pada nggak punya duit. Malah orang-orang yang punya uang juga takut-takut keluarin kan. Takut keluarin, spendingnya takut. Harga barang mahal, duit makin susah dicari. Nah itu namanya stagflasi. Nah itu yang ngeri. Akhirnya kalau udah barang mahal orang nggak beli, akhirnya ekonomi ya jadi slow down. Jadi lesu. Orang mau jualan nggak ada yang beli, mau gimana? Akhirnya orang banting harga. Orang banting harga ya jadi rugi lah. Makin parah. Dan makin parah. Domino jadinya ya di seluruh sektor akhirnya. Nah itu yang ngeri sebenarnya. Ya tapi Indonesia harusnya per video ini dibuat ya menurut gue masih cukup aman lah dari sisi itunya. Jadi harusnya nggak usah terlalu worry lah, kecuali mungkin teman-teman di sini memang posisinya banyak cash. Tapi balik lagi nih Dan, menurut gue ya, bukan hanya cash keras uang yang bakalan rugi, tapi investasi di pasar keuangan ya salah satunya saham akan menjadi less attractive lah. Tidak akan semenarik 2021 ya. 2021 pasti. Jadi teman-teman di sini sudah harus manage ekspektasinya. Janganlah kalian berharap kayak waktu kalian baru entry gitu. Banyak kan kita entry di 2021 beli apa naik kan. 30%, 40%, beggar. Teknologi pindah ke call cuan lagi. Sekarang mau 5% aja setengah mati. Sekarang bisa jaga modal aja udah bagus. Benar. Ya. Nah, ini harus ekspektasinya harus dijaga. Ya mungkin pasar modal kita tidak akan semenarik itu lagi. Kenapa? Karena orang-orang udah balik ke sektor real Dan. Iya. Ya, jadi daripada dulu kan orang takut kan. Mau usaha nyewa ini itu rugi nggak bisa dine in segala macam. Ya udah akhirnya invest saham reksadana. Dunia kok finansial lah ya, apalagi ada kripto juga kan di Indonesia 2020 2021 meledak. Ya, akhirnya invest ke sana. Nah, sekarang orang udah mulai ekonomi udah pulih. Ya udahlah, gua tarik dana dari saham. Bisnis konvensional mulai jalan, sektor real mulai jalan. Beli ruko, bikin toko, bikin all shop gitu ya, cetak baju, printing terus dijual itu lebih menarik. Jadi menurut gua ya,
Jadi gue mau ngucapin congrats nih ya, happy cuan buat orang-orang yang selama tahun 2020 dan 2021 udah ngumpulin properti. Ya, udah beli properti ketika harganya drop. Under value banyak banget. Ya. Apalagi orang-orang yang BU kan. Ya. Kita nyarinya bukan di pasaran kan, banyak orang yang benar-benar BU dia butuh kan saat itu. Itu harga 2M mungkin bisa 1,2 M ya kan. Dulu ketika masa deflasi ya, cash is king dan lu punya duit, lu bisa beli semua barang dengan harga yang murah. Benar banget. Untuk lu simpen dan lu jual ketika inflasi tinggi. Termasuk saham juga loh. Termasuk saham. Iya. Murah koreksi. Benar. Nah jadi kayak kondisi kayak gini ya, jadi gue mau mengucapkan happy cuan lah buat orang-orang yang punya stok banyak sekarang untuk dijual ketika ekonomi udah pulih. Jadi kayak pas 2020 kan bikin video mulai sekarang, beneran mulai sekarang. Mulai sekarang. Ya benar. Untung banyak ya untung kan. Banyak, ya. Makin terlambat mulai kan. Sayang ya kan, nggak belajar lagi kan, udah dapat pelajaran. Jadi sekarang memang cycle-nya udah berubah, akan switching sedikit ya, akan lebih banyak ke sektor real. Jadi orang-orang yang dagang beneran itu perputarannya akan lebih cepat dibanding lu di pasar modal untuk sekarang. Ya saat-saat inflasi seperti ini. Gitu sih menurut gua. Ngomongin soal ekonomi, inflasi semua udah banyak, udah panjang gitu ya. Sekarang gua mau tanya, strategi Ko Kevin nih, diskusi investasi. Untuk portofolio mulai kuartal 2 lah ya, kuartal 2, kuartal 3 sampai akhir tahun 2022 ini gimana kira-kira? Porsi sahamnya atau saham US juga, cashnya atau reksadana atau mungkin juragan propertinya gimana? Boleh coba diceritain. Untuk sekarang gue memang masih banyak di stocks ya, di saham ya. Di saham, tapi memang sudah ada beberapa alokasi untuk ke reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi RDPT tuh. Ya, yang isinya obligasi kan. So itu menurut gue bisa jadi mungkin safe haven untuk sementara lah dalam tanda kutip ya. Karena kita tahu suku bunga mau naik, so nanti obligasi juga akan ikut. Kupon obligasi akan ikut naik. Jadi menurut gue untuk sedikit menggeser resiko turun ke reksadana pendapatan tetap, itu boleh. Nah tapi sekarang posisi gue memang banyak di saham. Nah sekarang kita tinggal ngomongin sahamnya apa. Ya kenapa gue masih bisa cukup optimis gitu di saham. Sorry, banyaknya itu maksudnya berapa persen kalau boleh tahu? Mungkin di atas 60%. Di atas 60% masih di saham. Ya, tapi memang posisinya akan berubah-ubah. 60% itu bisa sebagian cash, sebagian saham gitu ya. Nah, tapi yang perlu dicermati di sini adalah sebenarnya sahamnya itu harus apa? Sektornya apa? Benar. Ya, kalau tadi tanya tadi mungkin second half lah ya, 2022 sekarang udah Juni ya. Menurut gua tahun ini masih akan jadi tahun komoditas, Dan. Komoditas. Tapi komoditasnya tolong digaris bawahi. Apa nih? Komoditas banyak loh. Komoditas banyak ya, tolong digaris bawahi. Yang akan cukup sustain adalah batu bara dan minyak. Ya. So, oil. Mungkin nikel atau metal-metalan akan slowing down dulu. Kenapa? Karena metal-metalan itu dipakai, kita kan ngomong kan nikel untuk EV ya. EV itu barang mewah. Ya. Untuk saat ini. Tapi nggak menutup kemungkinan kan nanti jadi barang affordable. Betul. Nah sekarang masih jadi barang mewah dan pembelinya masih akan terbatas, masih akan segmennya limited lah. Iyalah, kita ke depannya sekarang kan yang mana mau Tesla? Nggak ada kan, belum ada kan. Di komplek ini ada gak? Belum ada kayaknya, gue belum lihat sih. Komplek gue murah dong berarti. Tapi mungkin dia punya rumah lagi di tempat lain. Oh iya. Taruhnya di sana, ya kan. Tapi kayaknya kagak ada, jarang lah. Kayak tadi gue sepanjang perjalanan juga belum lihat ya. Iya, apalagi kalau Tesla kan. Iya, terus kayak gini nih, lu beli Tesla kan 2 miliaran gitu. Iya, yang paling murah 1,7. Ya, 2 miliar oke lah, 2 miliar. Oke. Terus kalau lihat kondisi sekarang ya, mendingan buat bisnis gak sih 2M-nya? Bener. Atau enggak ya, even nggak bisa bisnis, nggak bisa saham, taruh di RDPT lah. Iya, mending diputerin dulu. Iya, kecuali uangnya udah lebih-lebih. Ya, bebas lah ya kan, Sultan bebas makanya. Jadi balik lagi itu bukan kebutuhan primer. Iya. Ya, so gue balik lagi, ya mungkin yang gue mau tekan sini, nikel itu bukan kebutuhan primer, tapi batu bara sama oil itu lu mau nggak mau harus beli. Mau nggak mau, ya kan. Listrik apa segala macam semua pakai. Iya, buat transport, oil. Iya. Jadi bedakan di sini yang benar-benar kebutuhan sama yang yang komoditas yang ya udah kalau nggak punya nggak apa-apa. Iya. Ya, itu kan. Hubungannya ada nggak tuh sama inflasi sama harga si batu bara? Ada. Kalau kita lihat ya. Biasanya. Ya kita akan lihat di sini supply itu akan sangat-sangat terbatas ya, limited. Sayangnya sebenarnya kita harus ngomong coal sama oil itu ngomongnya gimana ya biar enaknya, ya agak di monopoli lah oleh beberapa, mungkin bukan monopoli ya karena beberapa ya, tapi beberapa pemain besar ini bisa menentukan supply demand. I see. Nggak tahu aja ya, apalagi Indonesia. Wah, dulu kita tahu lah pemain besarnya siapa di Indonesia gitu. Benar. Ketika mereka bisa gak sih produksi ditambah dan jual lebih banyak mumpung harganya lagi tinggi? Bisa. Ya mungkin bisa lah 15, 20, 30% produksi masih bisa. Cuma
Kalau mereka mau tahan bisa gak? Bisa juga. Iya, biar apa? Harganya terjaga deh. Benar. Ya, sayangnya tuh begitu. Ya, supaya ketika harga terjaga, sebenarnya kalau komoditas peaking, sebenarnya kita bisa bilang inflasi sudah mau akan turun. Iya. Ya kan? Cuma peakingnya ini kenapa? Peakingnya itu kan bisa jadi disebabkan oleh dua. Demand-nya tinggi atau supply-nya ditahan. Iya, benar. Ya, jadi berarti nanti inflasinya belum tentu turun dong. Karena kan nggak organik nih. Benar. Dan ada tambahan efek dari perang Rusia Ukraina kan, ya kan. Ya. Itu mau sampai berapa lama sih? Ya kan, ntar damai-damai ya selesai juga gitu kan. Akhirnya turun dan lebih oke. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini sebenarnya kita harus mau pilih komoditas yang bener lah. Ya, untuk sementara ya. Mungkin nanti ketika electric vehicle udah lebih rame ya lu balik ke nikel silahkan. Ya, ke tiga trio itu ya. Cuma untuk sekarang di second half menurut gua masih batu bara dan minyak. Dan menurut gua minyak akan menyentuh harga all time high-nya di 2008. 150. Menurut gua bisa. Ya dicatat nih. Ini boleh nih di dokumentasi nih ya. Nanti ntar kita balik lagi ke sini. Ya menurut gua itu sih bisa ke 100. Pokoknya kalau ada yang menarik balik ke sini kita. Ya, benar. Terus emitennya ditanya biasanya apa? Oke. Untuk itu minyak-minyakan fokus ke Medco sama Pegas kalau gua. Oke, gua suka sih. Ya, Medco sama Pegas itu menurut gua upside potensialnya masih cukup menarik. Dari rugi ya waktu itu ya. Gue sempat bahas juga. Ya lu bikin ya postingannya ya. Itu bagus tuh. Bisa baca tuh di postingannya Dennis. Itu untuk second half Den. Lalu untuk tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya gini. 2003. Ya, gua harus kasih mungkin kita akan ketemu IHSG itu peak di tahun 2023. Sorry to say. Oke. Karena market itu harus tahu ya, kita semua harus tahu bahwa nggak mungkin terjadi kenaikan terus-menerus. Ini bukan reksadana pasar uang. Ya, betul. Ini saham, pasti ada waktunya dia turun ya kan. Ya, menurut gua IHSG akan peaking di mungkin Q1 atau Q2 2023. Ya, setelah itu mungkin IHSG akan cenderung sideways, cenderung turun. Kenapa? Karena ada 2024 pemilu. Kalau kita lihat trennya 1 tahun atau setengah tahun menjelang pemilu itu market cukup lesu. Biasanya. Jadi di situ kita udah harus lebih dalam tanda kutip main aman. Oke. Ya, dan main amannya kemana? Yang tadi kita bahas. Orang-orang akan cari ke sektor consumer goods yang defensif. Yang mau gimana pun, kita tetap akan beli barangnya, earnings-nya akan tetap sama, dan ya kinerja fundamentalnya akan fine-fine aja. Ya, jadi balik lagi ke consumer goods. Karena